Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya bos. Ketemu lagi sama saya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan sedikit membagikan tips-tips ya, tips-tips versi saya. Versi saya sendiri yang saya ambil dari pengalaman, yang saya ambil dari beberapa konten YouTube juga, yang saya gabungkan jadi satu akan menjadi sebuah kesimpulan, yaitu tipsnya 4 tips bagaimana cara memulai suatu bisnis bagi pemula. Karena banyak teman-teman yang bertanya Pak sama saya, Kak, bagaimana sih cara mulai bisnis bagi pemula? Karena kita tahu background kita ya, kita seorang mahasiswa contohnya ya, kita tidak ada background seorang pebisnis, kita lulusan SMA, kita masih dalam proses belajar, kita pengangguran, dan lain-lain. Kita itulah kita diri sendiri. Jadi terus bagaimana sih bisa memulai suatu bisnis tanpa kita mempunyai background seorang pebisnis? Misalnya ayah dan orang tua kita atau orang tua kita itu PNS, pegawai dan lain sebagainya, dan tidak memiliki background pebisnis sama sekali. Ya, kita sebagai anaknya atau sebagai anak muda pasti punya pemikiran milenial. Nah, oke. Jadi kawan, sebenarnya berbisnis itu pada dasarnya itu sama seperti kita memulai suatu usaha. Ya pastinya ya, suatu bisnis yang besar itu pasti diawali dengan usaha. Seperti halnya kita melamar sebuah pekerjaan, pasti kita membawa suatu title, kita membawa apa yang kita banggakan. Bisnis pun juga gitu, hal yang bisa kita banggakan, S1 dan lain-lain. Di dalam bisnis pasti juga ada yang akan kita jual. Tapi dalam bisnis itu pasti ada tambahan seperti pasti ada tahapan maksudnya. Seperti dari mulai SD sampai kuliah. Kalau dari contoh dari bela diri ya, ada sabuk hitam, sabuk hijau, sabuk merah, sabuk kuning sampai sabuk hitam. Pasti ada tahapannya. Nah, awal mulai bisnis itu jangan sampai Anda malu. Jangan sampai Anda malu. Itu kuncinya. Pertama ya. Jadi di sini akan saya jabarkan 4 tips bagaimana cara memulai bisnis bagi seorang pemula. Oke, langsung aja kita ke tips yang pertama. Tips yang pertama itu impian. Kok bisa sih impian? Jadi pada dasarnya kita semua itu dalam memulai suatu bisnis itu harus ada impian. Sangat penting dalam suatu bisnis karena setiap contohnya setiap kita ngantor, tapi jam kerja, jam kantor adalah impian Anda. Kenapa bisa saya katakan gitu? Impian itu bos Anda. Jadi kita itu harus punya target, omset, pengen punya apa? Itu impian, kunci utama kita. Kunci utama kita dalam mulai bisnis. Kita tuh harus saya mindset, kita punya target penghasilan gini. Targetnya, kita punya keinginan kayak gini. Itu impian saya. Tanamkan dalam benak Anda, kita punya impian. Nah, yang kedua itu berani mengambil keputusan. Kapan Anda memulai berbisnis? Karena banyak sih yang komen ataupun yang ngechat, Kak, saya ada planning kayak gini nih, kayak planning kayak gini, tapi nggak ada realisasi. Ya percuma, Anda cuma bisa berpikir tapi tidak bisa melakukan action atau tindakan. Percuma, karena yang dibutuhkan di sini adalah tindakannya. Yang penting, kalau kata Bob Sadino, jangan terlalu kebanyakan mikir, tapi action yang dibanyakan. Karena kalau Anda banyak mikir, Anda tidak akan berani memulai. Nah, karena apa? Kalau dalam Anda melakukan bisnis itu jangan takut rugi. Contoh aja seperti Anda atlet pencaksilat pemula. Kalau Anda takut dipukul, ya udah, jangan belajar pencaksilat. Bisnis pun begitu. Kalau Anda takut rugi, ya udah, nggak usah belajar berbisnis, nggak usah berbisnis. Karena bisnis itu tempatnya rugi. Nggak mungkin Anda akan langsung sukses gitu aja. Pasti ada masanya Anda itu di bawah. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Wallahu a'lam. Jadi sangat penting kalau Anda ingin sukses, Anda harus punya keberanian dan juga mental. Nah, tips yang ketiga itu adalah kita harus punya mentor. Kita nggak bisa mulai bisnis itu sendiri teman-teman.
kita harus punya pedoman, kita harus punya patokan, kita harus punya suatu gambaran-gambaran ya yang dapat membantu kita menerawang gimana sih kedepannya kayak apa. Seperti aja kita belajar mobil, nggak mungkin kita bagi pemula nggak tahu apa-apa naik mobil tanpa ada yang ngajari, nggak mungkin kan, langsung kita nginjak gas set nabrak, kacau. Karena kalau bisnis tanpa mentor biasanya itu akan banyak try and errornya. Tapi kalau kita punya mentor, pasti ada yang mengarahkan kita untuk mengarahkan ke sini gimana sih baiknya, mengarahkan ke sini gimana sih baiknya. Kita udah punya gambaran orang yang sudah berpengalaman, dan kita diisi semua orang yang berpengalaman, dan yang berpengalaman itu mengisi otak kita yang kosong akan dunia bisnis. Nah, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, ini tips yang sangat penting bagi saya. Saya simpulkan, tips yang keempat itu adalah luruskan niatnya. Karena apa? Kita punya impian, kita punya keberanian, kita punya target, kita punya keputusan, kita punya mentor. Tapi sayang, niat kita salah. Karena ketiganya itu, misalnya ya, kita punya impian kita membahagiakan orang tua. Impian kita, kalau ada yang milenial, ingin nikah, ingin mengumrohkan orang tua, ingin punya gaji segini, ingin punya mobil, ingin punya rumah, dan lain sebagainya. Kalau niat kita hanya untuk kebahagiaan di dunia aja, kacau Anda. Anda akan merugi, dan Anda hanya akan menguasai satu statement aja. Tapi kalau kita udah luruskan niat dari awal, dari kita punya impian, kita ingin membahagiakan orang tua. Karena apa? Karena satu sebenarnya, karena kita ingin minta ridho darinya. Jadi itulah teman-teman, yang keempat, innama a'malu binniyati wa innama a'malu likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan itu tergantung pada niatnya, termasuk bisnis. Oke teman-teman, mungkin itu saja tips dari saya, Waskito Rahman. Saya juga sedang belajar berbisnis. Kebetulan juga jurusan saya di universitas itu manajemen, yang backgroundnya seyogyanya itu searah dengan jalur bisnis, dan membuat pemuda-pemuda ini dapat mendirikan suatu bisnis sendiri masing-masing ya. Bismillah, ingat, luruskan niat karenanya. Itu aja dari saya. Kalau ada kesalahan mohon maaf, silahkan subscribe, silahkan like bagi yang bermanfaat, dan share kalau sekiranya ini dapat membantu teman-teman untuk memulai suatu bisnis. Dan jangan hanya berharap kita akan mendapatkan pekerjaan aja ya. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut rugi, dan jangan lupa kita harus punya pedoman, kita punya mentor, dan satu lagi, jangan lupa niatkan karenanya. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.